Mencari rumus layang-layang. Untuk menemukan rumus layang-layang dapat ditemukan siswa dengan langkah-langkah yang hampir sama dengan cara menemukan luas belah ketupat. 1. Lipatlah dan potong layang-layang sepanjang diagonal B. Putar segitiga kiri bawah sejauh 180 derajat searah jarum jam. Lalu, geser potongan segitiga kiri bawah dan kemudian letakkan di sebelah kiri segitiga atas. 2. Putar segitiga kanan bawah sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Lalu, geser potongan segitiga kanan bawah dan kemudian letakkan di sebelah kanan segitiga atas. Berdasarkan gambar di samping, nampak bahwa potongan layang-layang berubah menjadi persegi panjang yang panjangnya sama dengan panjang diagonal A dan lebar sama dengan 1/2 diagonal B. Jadi luas layang-layang sama dengan A kali 1/2, B sama dengan 1/2 kali A kali B. Metode 1 dari 3. Mencari luas layang-layang menggunakan diagonal. 1. Tulislah rumus untuk luas layang-layang yang diketahui kedua diagonalnya. Rumusnya A sama dengan XY/2 adalah di mana sama dengan luas layang-layang dan sama dengan panjang diagonal layang-layang. 2. Masukkan ukuran panjang diagonal ke dalam rumus. Diagonal adalah garis lurus yang ditarik dari satu puncak ke puncak lain pada sisi berlawanan. Panjang diagonal harus diketahui atau Anda harus mengukurnya. Jika tidak mengetahui panjang diagonal tersebut, Anda tidak dapat menggunakan rumus ini. Sebagai contoh, jika sebuah layang-layang memiliki dua buah diagonal berukuran 17,78 cm dan 25,40 cm, rumus Anda akan menjadi A sama dengan 17,78 kali 25,40/2. 3. Kalikan panjang diagonal tersebut, hasilnya akan menjadi angka pembilang yang baru dalam persamaan luas. Sebagai contoh, A sama dengan 17,8 kali 25,40/2. A sama dengan 451,612/2. 4. Bagilah hasil perkalian diagonal tersebut dengan 2. Nilai tersebut adalah luas layang-layang dalam satuan cm persegi. Metode 2 dari 3. Mencari luas layang-layang jika diketahui satu sudut dan dua sisi. 1. Tulislah rumus untuk layang-layang. Rumus ini dapat dikerjakan jika diketahui panjang dua sisi yang tidak kongruen atau tidak sama dan sebangun. Juga ukuran sudut antara kedua sisi tersebut. Rumusnya adalah A sama dengan AB sin C, di mana A sama dengan luas layang-layang, A dan B sama dengan panjang sisi layang-layang yang tidak kongruen, dan C sama dengan ukuran sudut antara sisi A dan sisi B. Pastikan Anda menggunakan dua panjang sisi yang tidak kongruen. Layang-layang memiliki dua pasang sisi yang kongruen. Anda harus menggunakan satu dari setiap pasang sisi. Pastikan ukuran sudut yang Anda gunakan adalah sudut antara kedua sisi tersebut. Jika tidak memiliki semua informasi tersebut, Anda tidak dapat menggunakan cara ini. 2. Masukkan ukuran panjang sisi ke dalam rumus. Informasi ini harus diketahui, atau Anda harus melakukan pengukuran. Ingatlah bahwa Anda menggunakan sisi-sisi yang tidak kongruen, sehingga panjang setiap sisi harus berbeda. Sebagai contoh, jika layang-layang Anda memiliki sebuah sisi dengan panjang 50,80 cm dan sisi yang lain panjangnya 38,10 cm. Rumus Anda akan menjadi A sama dengan 50,80 kali 38,10 sin C. 3. Kalikan panjang sisi tersebut. Masukkan hasilnya ke dalam rumus. Sebagai contoh, A sama dengan 50,80 kali 38,10 sin C. A sama dengan 1935,48 sin C. 4. Temukan nilai sinus dari sudut tersebut. Untuk mengetahuinya, Anda dapat menggunakan kalkulator atau tabel trigonometri. Sebagai contoh, sinus dari sudut 150 adalah 0,5. Jadi rumus Anda akan menjadi A sama dengan 1935,48 kali 0,5.
5. Kalikan hasil perkalian dua sisi tidak kongruen dengan nilai sinus dari sudut tersebut. Hasilnya merupakan luas bidang layang-layang dalam satuan persegi. Sebagai contoh, A sama dengan 1935,48 kali 0,5. A sama dengan 967,74. Jadi luas bidang layang-layang memiliki dua sisi ukuran 50,80 cm dan 38,10 cm dengan besar sudut diantaranya 150 derajat adalah 967,74 cm persegi. Metode 3 dari 3. Menggunakan luas layang-layang untuk mencari ukuran diagonal. 1. Tulislah rumus untuk layang-layang yang diketahui kedua diagonalnya. Rumusnya adalah A sama dengan XY per 2, di mana A sama dengan luas layang-layang dan X dan Y sama dengan panjang diagonal layang-layang tersebut. 2. Masukkan ukuran luas layang-layang ke dalam rumus tersebut. Informasi ini harus Anda ketahui. Pastikan Anda menggunakannya untuk menggantikan A. Sebagai contoh, jika layang-layang Anda memiliki luas 225,806 cm persegi, rumus Anda akan menjadi 225,806 sama dengan XY per 2. 3. Masukkan panjang diagonal yang diketahui ke dalam rumus tersebut. Sebagai contoh, jika Anda mengetahui panjang salah satu diagonal adalah 17,78 cm, rumus Anda akan menjadi 225,806 sama dengan 17,78 Y per 2. 4. Kalikan setiap sisi dari persamaan tersebut. Dengan dua langkah ini akan menghilangkan pecahan dalam rumus tersebut. Sebagai contoh, 225,806 sama dengan 17,78 Y per 2. 225,806 kali 2 hasilnya 451,612 dan 17,78 Y kali 2 sama dengan hasilnya 17,78 Y. 5. Bagilah setiap sisi dari persamaan tersebut dengan panjang diagonal. Langkah ini akan menghasilkan nilai untuk panjang diagonal yang tidak diketahui. Sebagai contoh, 451,612 kemudian 451,612 dan 17,78 Y, 17,78 Y. Hasilnya 17,78 sama dengan 17,78. Dan hasil yang diperoleh 25,40 sama dengan Y. Jadi, panjang diagonal dari layang-layang tersebut yang diketahui memiliki luas 225,806 cm.